Apa gunanya kamu tinggal di sini kalau cuma jadi beban keluarga? Suara Rina, iparku, terdengar keras di ruang tamu. Semua orang diam. Ibu mertuaku bahkan tidak mencoba menegurnya. Aku capek lihat kamu makan di rumah ini tapi tidak pernah kelihatan berguna. Lanjutnya sambil melipat tangan. Aku berdiri di tengah ruang tamu itu. Rumah yang katanya rumah keluarga mereka. Aku menatap satu persatu wajah mereka. Suamiku hanya menunduk. Rina tersenyum sinis. Dan mereka tidak tahu satu hal. Rumah yang mereka gunakan untuk menghinaku sebenarnya milikku. Namaku Nadia. Aku menikah dengan Arman 5 tahun lalu. Saat kami menikah, Arman belum punya apa-apa. Pekerjaannya tidak tetap. Penghasilannya juga sering tidak cukup. Aku yang bekerja sebagai arsitek interior justru yang lebih stabil. Tapi aku tidak pernah mempermasalahkan itu. Aku percaya pernikahan bukan soal siapa yang lebih banyak memberi. Yang penting kami berjalan bersama. Ketika ayah Arman meninggal, keluarga mereka hampir kehilangan rumah. Rumah itu sudah tua, banyak bagian yang rusak, atap bocor, dinding retak. Semua orang panik karena rumah itu hampir disita bank. Saat itu, aku yang diam-diam mengambil keputusan besar. Aku menjual mobilku, menarik tabungan yang selama ini kukumpulkan bertahun-tahun, dan melakukan sesuatu yang tidak pernah kukatakan kepada siapapun. Aku membeli rumah itu, tapi bukan atas namaku yang mereka kenal. Aku memakai nama perusahaanku sendiri. Bukan karena aku ingin menyembunyikan sesuatu. Aku hanya tidak ingin mereka merasa berutang. Aku ingin mereka tetap merasa rumah itu milik keluarga mereka. Tapi ternyata, kebaikan yang terlalu diam kadang dianggap kelemahan. Kalau kalian pernah berada di posisi seperti ini, dituduh tidak berguna padahal kalian yang paling banyak berkorban, coba tulis di komentar. Kadang orang hanya melihat siapa yang terlihat kuat, bukan siapa yang sebenarnya menopang semuanya. Sejak Rina pindah kembali ke rumah itu 2 tahun lalu, suasana rumah perlahan berubah. Awalnya tidak terlalu terasa, hanya komentar-komentar kecil yang terdengar seperti candaan. Tapi lama-lama, setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terasa seperti jarun yang menusuk pelan, tapi terus-menerus. Rina adalah adik perempuan Arman, dan setelah perceraiannya, ibu mertua memintanya kembali tinggal di rumah keluarga ini. Aku tidak pernah menolak. Bagiku, rumah ini cukup besar untuk semua orang. Lagi pula aku tahu rasanya kehilangan tempat pulang. Jadi saat pertama kali dia datang dengan 2 koper besar dan wajah lelah, aku menyambutnya dengan senyum. Aku bahkan menyiapkan kamar yang dulu kupakai sebagai ruang kerja agar dia bisa merasa nyaman. Tapi entah sejak kapan, sikap Rina mulai berubah. Dia sering menatapku dengan cara yang sulit dijelaskan. Bukan marah, bukan juga benci secara terang-terangan. Lebih seperti seseorang yang merasa dirinya lebih pantas berada di suatu tempat dibanding orang lain. Awalnya hanya hal-hal kecil. Saat aku membantu ibu mertua memasak di dapur, Rina pernah berkata sambil tertawa kecil, seolah sedang bercanda. Enak ya jadi Nadia, tinggal di rumah keluarga orang, tapi santai saja. Ibu mertua hanya tersenyum tipis, mungkin tidak ingin memperpanjang suasana. Aku juga memilih diam. Dalam pikiranku saat itu, mungkin dia hanya sedang lelah menghadapi hidupnya sendiri. Tapi kalimat seperti itu tidak berhenti, justru semakin sering muncul dalam berbagai bentuk. Suatu malam kami semua makan malam bersama di meja kayu panjang di ruang makan. Arman baru pulang dari toko, wajahnya masih terlihat capek. Aku membantu menuangkan sup ke mangkuk ibu mertua ketika Rina tiba-tiba meletakkan sendoknya dengan suara cukup keras. Semua orang menoleh. Dia menatapku sebentar, lalu berkata dengan nada ringan, seolah sedang membicarakan hal yang sangat biasa. Kadang aku heran juga sih, katanya. Di keluarga ini semua orang kelihatan kerja keras. Arman kerja dari pagi sampai malam. Ibu juga masih bantu urus rumah. Tapi ada juga yang hidupnya paling santai. Dia berhenti sebentar, lalu menatapku langsung. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Kamu enak ya Nadia, tinggal di rumah ini, makan di rumah ini.
tapi rasanya seperti tidak punya tanggung jawab apa-apa. Suasana meja makan langsung terasa berbeda. Arman menoleh padaku dengan wajah tidak nyaman, tapi dia tidak mengatakan apapun. Ibu mertua hanya menghela napas pelan, lalu kembali menyendok nasi. Tidak ada yang membela, tidak ada yang menegur. Aku hanya menunduk sedikit, pura-pura sibuk dengan mangkuk di tanganku. Dalam hati aku mencoba menenangkan diri, mengatakan bahwa mungkin Rina tidak benar-benar bermaksud jahat. Tapi beberapa detik kemudian, dia menambahkan kalimat lain yang sampai hari ini masih teringat jelas di kepalaku. Dengan nada santai yang hampir seperti bercanda, dia berkata, "Kadang aku merasa di rumah ini kita semua kerja keras menopang keluarga, kecuali satu orang yang cuma jadi beban." Tidak ada yang tertawa, tapi juga tidak ada yang menolak kalimat itu. Dan sejak malam itu, kata-kata beban keluarga seperti menempel di udara rumah ini. Diulang lagi dan lagi oleh Rina setiap kali ada kesempatan. Sementara aku hanya diam, menahan semuanya, seolah tidak ada apa-apa. Padahal jauh di dalam hati, setiap kalimat itu perlahan mengikis sesuatu yang selama ini kupertahankan dengan sabar. Setelah malam makan malam itu, suasana rumah tidak benar-benar berubah. Semuanya tetap berjalan seperti biasa di permukaan. Ibu mertua tetap bangun paling pagi untuk menyapu halaman. Arman berangkat ke toko sebelum matahari benar-benar tinggi. Dan Rina tetap bergerak di rumah itu seperti seseorang yang merasa memiliki semuanya. Hanya saja, sejak malam itu, aku mulai memperhatikan lebih banyak hal. Bukan karena aku ingin mencari kesalahan, tapi karena ada sesuatu yang terasa tidak pas. Seperti ada cerita lain yang berjalan diam-diam di dalam rumah ini tanpa sepengetahuanku. Suatu sore, aku pulang kerja lebih cepat dari biasanya. Hujan turun sejak siang dan proyek yang sedang kukerjakan ditunda karena klien tidak bisa datang. Rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Aku melepas sepatu di teras dan berjalan pelan masuk ke dalam. Dari ruang tamu, terdengar suara Rina berbicara di telepon. Nada suaranya tidak seperti biasanya. Lebih pelan, tapi juga terdengar serius. Aku berhenti di tangga yang mengarah ke lantai atas. Tidak sengaja mendengar sebagian percakapannya. "Iya, lokasinya bagus sekali," katanya. "Rumahnya besar, halamannya juga luas." Aku mengernyit. Cara dia berbicara terdengar seperti seseorang yang sedang menjelaskan properti kepada orang lain. Beberapa detik kemudian dia berkata lagi, kali ini dengan nada lebih yakin. "Kalau dijual sekarang, aku rasa harganya bisa lebih dari 3 miliar. Aku berdiri diam di tangga. Kata dijual membuat pikiranku langsung waspada. Rumah ini bukan rumah yang pernah dibicarakan untuk dijual. Setidaknya tidak pernah ada pembicaraan seperti itu di meja makan keluarga. Rina masih berbicara di telepon, tapi aku tidak bisa mendengar semua kalimatnya. Beberapa detik kemudian dia tertawa kecil, seperti seseorang yang sedang mencoba meyakinkan lawan bicaranya. "Tenang saja, semuanya bisa diurus," katanya. "Aku yang tinggal di sini, jadi tidak akan sulit." Saat dia menutup telepon dan menoleh, dia baru menyadari aku berdiri di tangga. Wajahnya sempat berubah sebentar, seperti seseorang yang tertangkap melakukan sesuatu yang tidak ingin diketahui orang lain. Tapi ekspresi itu hanya muncul sekejap sebelum dia kembali tersenyum. Kamu sudah pulang?" tanyanya dengan nada yang terlalu santai. Aku hanya mengangguk pelan. "Hujan," jawabku singkat. Dia berdiri dari sofa, merapikan rambutnya, lalu berjalan melewatiku menuju dapur. Seolah percakapan di telepon tadi tidak pernah terjadi. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak terlalu kupedulikan. Beberapa kali aku melihat orang asing datang ke rumah ini. Mereka tidak lama, hanya berdiri di halaman atau berjalan sebentar di sekitar pagar. Suatu siang, bahkan ada pria yang membawa meteran panjang dan terlihat mengukur bagian depan halaman. Ketika aku bertanya pada Rina siapa mereka, dia hanya menjawab santai, "Teman." Tapi jawaban itu terasa terlalu sederhana untuk sesuatu yang tampak seperti survei properti. Perasaan tidak nyaman mulai tumbuh pelan di dalam pikiranku. Bukan karena aku takut rumah ini akan dijual, tapi karena cara semuanya terjadi terasa terlalu diam.
seolah ada rencana yang sedang berjalan tanpa sepengetahuanku. Dan semakin hari, semakin banyak potongan kecil yang tidak cocok satu sama lain. Potongan-potongan yang perlahan membentuk satu pertanyaan besar di kepalaku. Sebenarnya, apa yang sedang Rina rencanakan dengan rumah ini? Beberapa hari setelah percakapan telepon yang tidak sengaja ku dengar itu, perasaan tidak nyaman di dalam pikiranku tidak juga hilang. Aku mencoba bersikap biasa saja, menjalani rutinitas seperti hari-hari sebelumnya. Berangkat kerja pagi, pulang sore, membantu ibu mertua di dapur, lalu menghabiskan waktu sebentar dengan Arman sebelum tidur. Dari luar, semuanya terlihat normal. Tapi setiap kali melihat Rina berjalan di ruang tamu atau berbicara dengan seseorang di halaman, pikiranku selalu kembali ke kalimat yang sempat kudengar malam itu. Tentang rumah ini, tentang harga 3 miliar, tentang kemungkinan rumah ini dijual tanpa pernah dibicarakan sebelumnya. Suatu sore, Arman pulang lebih cepat dari biasanya. Aku sedang duduk di meja makan sambil memeriksa beberapa gambar desain dari laptopku ketika dia masuk ke rumah dengan langkah agak terburu-buru. Wajahnya terlihat berbeda. Bukan marah, bukan juga panik, tapi seperti seseorang yang baru saja mendengar sesuatu yang membuatnya bingung. Dia meletakkan tasnya di kursi, lalu duduk di depanku tanpa berkata apa-apa selama beberapa detik. Aku menutup laptop perlahan dan menatapnya. "Ada apa?" tanyaku pelan. Arman menghela napas sebelum akhirnya berkata, "Nadia, kamu pernah dengar kalau Rina mau jual rumah ini?" Pertanyaan itu membuat tanganku berhenti di atas meja. Beberapa detik aku tidak menjawab, mencoba memastikan aku tidak salah dengar. "Jual rumah?" ulangku pelan. Arman mengangguk. Dia terlihat ragu saat melanjutkan ceritanya. "Tadi ada orang datang ke tokoku. Dia bilang sudah beberapa kali datang ke sini lihat rumah. Katanya dia dapat informasi kalau rumah ini akan dijual." Dadaku terasa sedikit dingin mendengar itu. Selama ini aku hanya punya kecurigaan kecil dari potongan percakapan yang tidak sengaja ku dengar. Tapi sekarang, ada orang lain yang benar-benar datang dengan keyakinan bahwa rumah ini memang sedang ditawarkan. Aku menatap Arman dengan hati-hati. "Rina yang bilang begitu?" tanyaku. Arman menggeleng pelan. Orang itu bilang dia sedang berurusan dengan seseorang dari keluarga pemilik rumah. Kalimat itu membuat pikiranku langsung kembali pada semua hal kecil yang kulihat beberapa hari terakhir. Orang-orang asing yang datang, pria yang mengukur halaman, percakapan telepon yang menyebut harga rumah. Semua potongan itu tiba-tiba terasa saling terhubung. Aku berdiri perlahan dari kursi, berjalan ke jendela ruang makan yang menghadap halaman depan. Rumah ini terlihat sama seperti biasanya. Tenang, diam, seolah tidak ada apa-apa yang sedang terjadi. Tapi jauh di dalam pikiranku, satu kesadaran mulai muncul dengan sangat jelas. Rina bukan hanya sekedar berbicara tentang rumah ini. Dia benar-benar bertindak seolah-olah rumah ini milik keluarga mereka sepenuhnya. Seolah dia punya hak untuk menjualnya kapan saja. Malam itu, setelah semua orang tidur, aku membuka lemari kecil di ruang kerjaku. Dari dalam map coklat yang kusimpan rapi selama bertahun-tahun, aku mengeluarkan satu dokumen yang sangat jarang kulihat kembali. Sertifikat rumah itu masih sama seperti pertama kali kuterima. Nama perusahaan kecilku tercetak jelas di bagian pemilik. Aku menatap kertas itu lama sekali, dan untuk pertama kalinya sejak Rina mulai menyebutku beban keluarga, aku mulai berpikir bahwa mungkin kebenaran tentang rumah ini tidak bisa terus disimpan sendirian. Beberapa hari setelah percakapan dengan Arman tentang orang yang datang ke tokonya, suasana rumah terasa sedikit berbeda bagiku. Bukan karena ada sesuatu yang berubah secara nyata, tapi karena aku sekarang melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Setiap gerakan Rina terasa lebih mencurigakan. Setiap percakapan singkat yang dia lakukan di teras atau ruang tamu membuatku bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang dia rencanakan. Aku masih belum mengatakan apapun. Aku hanya memperhatikan, menunggu, mencoba memahami sejauh mana semua ini berjalan. Jawaban itu akhirnya datang pada suatu malam ketika Rina tiba-tiba meminta semua orang berkumpul di ruang tamu setelah makan malam. Cara dia berbicara terdengar terlalu penuh percaya diri, seolah dia sedang membawa kabar besar yang akan mengubah hidup semua orang di rumah ini.
Ibu mertua duduk di sofa seperti biasa, sementara Arman berdiri di dekat jendela. Aku memilih duduk di kursi kayu di sudut ruangan, memperhatikan semuanya dengan tenang. Rina berdiri di tengah ruang tamu, menatap kami satu persatu dengan senyum yang sulit dijelaskan. "Aku sudah memikirkan sesuatu yang penting untuk keluarga kita," katanya. Nadanya terdengar seperti seseorang yang sedang memberikan solusi besar. Dia melipat tangannya sebentar sebelum melanjutkan. "Aku sudah menemukan cara supaya kita semua bisa hidup lebih baik." Arman mengernyit sedikit. "Maksudmu apa?" Rina tidak langsung menjawab. Dia berjalan ke meja kecil di depan sofa, lalu meletakkan beberapa kertas di atasnya. "Aku sudah menemukan pembeli rumah ini," katanya dengan nada mantap. Kalimat itu membuat ruangan terasa seolah berhenti bergerak. Ibu mertua menatapnya dengan bingung. Arman terlihat kaget. Aku sendiri hanya menatap Rina tanpa mengatakan apapun. "Pembeli?" ulang Arman pelan. "Iya," jawab Rina cepat. "Rumah ini besar, lokasinya juga bagus. Kita bisa dapat harga tinggi. Bayangkan kalau rumah ini kita jual, uangnya bisa kita bagi. Kita semua bisa mulai hidup baru, mungkin pindah ke tempat yang lebih kecil tapi lebih praktis." Arman menggeleng pelan, masih mencoba memahami apa yang dia dengar. "Rina, kamu tidak bisa sembarangan menjual rumah ini." Rina tertawa kecil, seperti seseorang yang merasa orang lain terlalu lambat mengerti. "Kenapa tidak? Rumah ini milik keluarga kita. Kita semua tinggal di sini." Dia kemudian menoleh ke arahku. Tatapannya berubah sedikit lebih tajam, seolah ada sesuatu yang ingin dia tekankan. "Lagi pula, rumah ini bukan milik orang yang cuma numpang tinggal." Aku merasakan semua mata di ruangan itu bergerak sebentar ke arahku. Rina melanjutkan tanpa ragu. Kalimat yang keluar dari mulutnya terdengar ringan, tapi berat sekali di telingaku. "Kalau dipikir-pikir, orang yang paling tidak berhak menentukan apa-apa di rumah ini, ya yang paling sedikit kontribusinya." Dia tersenyum kecil, lalu berkata lagi dengan nada yang sama seperti sebelumnya. "Terutama orang yang selama ini cuma jadi beban." Ruangan itu mendadak sangat sunyi. Tidak ada yang langsung menegurnya. Tidak ada yang mengatakan dia salah. Arman hanya terlihat tidak nyaman, tapi dia juga tidak membantah. Aku duduk di kursiku tanpa bergerak, merasakan sesuatu di dalam dada yang selama ini kutahan perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih berat. Bukan karena kata-katanya saja, tapi karena dia mengatakan semua itu dengan keyakinan penuh. Seolah dia benar-benar percaya bahwa rumah ini adalah milik mereka sepenuhnya. Dan pada saat itulah, aku sadar, penghinaan yang selama ini dia lontarkan bukan hanya soal sikap. Rina benar-benar berpikir bahwa aku tidak punya tempat di rumah ini. Tidak punya hak, tidak punya apa-apa. Padahal satu hal yang tidak dia tahu, adalah rumah yang dia rencanakan untuk dijual itu sebenarnya tidak pernah menjadi milik mereka sejak awal. Malam setelah pertemuan di ruang tamu itu terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada yang benar-benar berbicara setelah Rina selesai menyampaikan rencananya tentang menjual rumah ini. Arman hanya masuk ke kamar lebih dulu tanpa banyak kata. Sementara ibu mertua memilih duduk lama di ruang tamu seperti sedang memikirkan sesuatu. Aku sendiri berjalan perlahan menuju ruang kerja kecil di lantai atas. Ruangan itu dulu sering kupakai untuk menggambar desain dan menyelesaikan proyek-proyekku. Tapi malam itu aku tidak datang ke sana untuk bekerja. Ada sesuatu yang ingin kulihat kembali. Sesuatu yang selama bertahun-tahun kusimpan tanpa pernah benar-benar kuperhatikan lagi. Lampu meja kunyalakan, menerangi sebagian kecil ruangan yang tenang itu. Dari lemari kayu di sudut ruangan, aku mengambil sebuah map coklat yang sudah cukup lama berada di sana. Map itu terlihat biasa saja, tidak berbeda dengan dokumen-dokumen lain yang sering kupakai untuk urusan pekerjaan. Tapi, isinya jauh lebih penting dari sekedar kertas kerja. Aku duduk di kursi, membuka map itu perlahan, lalu mengeluarkan beberapa lembar dokumen yang selama ini menjadi satu-satunya bukti dari keputusan besar yang pernah kuambil bertahun-tahun lalu. Di bagian paling atas, ada salinan akta pembelian rumah ini. Di bawahnya, ada sertifikat kepemilikan yang sudah dilegalisasi notaris. Nama yang tertera di sana bukan nama keluargaku yang sekarang tinggal di rumah ini, dan juga bukan nama Arman.
Yang tercetak jelas di sana adalah nama perusahaan kecil yang dulu kudirikan sebelum menikah. Perusahaan yang sampai hari ini masih menjadi bagian dari pekerjaanku sebagai arsitek interior. Aku menatap kertas-kertas itu cukup lama, mengingat kembali bagaimana semuanya terjadi. Beberapa tahun lalu, ketika ayah Arman meninggal dan rumah ini hampir disita bank karena hutang lama, semua orang di keluarga itu panik. Mereka tidak tahu harus melakukan apa. Arman bahkan sempat berpikir untuk menjual rumah ini dengan harga jauh di bawah nilai sebenarnya, hanya agar masalah itu selesai. Saat itu aku tidak tega melihat mereka kehilangan tempat yang sudah menjadi rumah keluarga selama puluhan tahun. Jadi aku melakukan sesuatu yang tidak pernah kuceritakan pada siapapun. Aku menjual mobilku, menarik hampir semua tabunganku, dan membeli rumah ini sebelum pihak bank benar-benar mengambilnya. Aku tidak pernah mengatakan apa-apa setelah itu. Aku hanya membiarkan semua orang tetap tinggal di sini seperti biasa. Bagiku saat itu, yang penting mereka tidak kehilangan rumah. Tapi malam ini, semuanya terasa berbeda. Aku kembali mengingat kalimat Rina di ruang tamu tadi. Tentang siapa yang berhak menentukan sesuatu di rumah ini. Tentang siapa yang dianggap hanya menumpang. Tentang siapa yang disebut sebagai beban keluarga. Aneh sekali, bagaimana seseorang bisa begitu yakin menghina orang lain tanpa tahu kebenarannya. Aku meletakkan kembali sertifikat rumah itu di atas meja. Untuk pertama kalinya sejak semua penghinaan itu dimulai, aku tidak merasa ingin membela diri. Aku juga tidak merasa ingin marah. Aku hanya merasa satu hal yang sangat jelas. Selama ini, aku terlalu diam. Aku menatap dokumen itu sekali lagi, lalu menutup map perlahan. Di dalam ruangan yang sunyi itu, aku berkata pelan pada diriku sendiri. Kalimat yang terasa seperti batas antara masa lalu dan apa yang akan terjadi setelah ini. Aku berhenti menangis malam ini. Kalimat itu tidak diucapkan dengan emosi, tidak juga dengan marah. Justru sebaliknya. Tenang, karena untuk pertama kalinya, aku sadar aku tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun dengan kata-kata. Kadang, kebenaran hanya perlu ditunjukkan pada waktu yang tepat. Setelah malam itu, ketika aku membuka kembali semua dokumen itu, tidak ada perubahan besar yang terlihat dari luar. Aku tetap menjalani hari-hari seperti biasa. Bangun pagi, membantu ibu mertua menyiapkan sarapan, lalu berangkat kerja seperti rutinitas yang sudah kulakukan selama bertahun-tahun. Jika ada yang memperhatikanku dari luar, mungkin mereka akan mengira tidak ada apa-apa yang berubah. Aku masih berbicara dengan nada yang sama, masih tersenyum ketika perlu, dan masih duduk di meja makan bersama keluarga setiap malam. Tapi sebenarnya, ada sesuatu yang sudah berbeda di dalam diriku. Kali ini, aku tidak lagi bereaksi terhadap setiap ucapan Rina. Aku hanya memperhatikan. Sikap diamku justru membuat Rina semakin percaya diri. Dia mungkin mengira aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Beberapa kali aku melihatnya menerima telepon dengan suara pelan di teras rumah. Kadang dia juga berbicara cukup lama dengan orang-orang yang datang melihat rumah ini. Bahkan, suatu siang ketika aku pulang lebih awal, aku melihat dua orang pria berdiri di halaman sambil memeriksa bagian pagar dan taman depan. Rina menjelaskan sesuatu kepada mereka dengan gerakan tangan yang meyakinkan, seperti seorang agen properti yang sedang menawarkan rumah kepada calon pembeli. Ketika aku mendekat, dia hanya menoleh sebentar lalu berkata santai, "Teman." Seolah tidak ada yang aneh dengan dua orang asing yang sedang memperhatikan setiap sudut rumah tempat kami tinggal. Aku hanya mengangguk kecil, tidak bertanya apa-apa, tidak menantangnya. Justru sikap itulah yang membuatnya semakin nyaman menjalankan rencananya. Di sisi lain, aku mulai melakukan sesuatu yang berbeda secara diam-diam. Pada suatu pagi sebelum berangkat kerja, aku menyempatkan diri menghubungi seorang notaris yang dulu membantu proses pembelian rumah ini. Dia masih mengingatku dengan cukup jelas, karena transaksi itu memang cukup besar waktu itu. Aku menjelaskan situasi yang sedang terjadi dengan singkat dan hati-hati. Bukan untuk memancing konflik, tapi untuk memastikan bahwa semua dokumen kepemilikan rumah ini masih tercatat dengan jelas dan tidak bisa dipermainkan siapapun.
Beberapa hari kemudian aku juga mengetahui satu hal kecil yang cukup mengejutkan. Salah satu orang yang datang melihat rumah ini ternyata benar-benar serius ingin membelinya. Bahkan dia sudah mulai membicarakan kemungkinan harga dengan Rina. Dari percakapan singkat yang kudengar di ruang tamu, aku tahu bahwa Rina benar-benar bertindak seolah dia memiliki hak penuh atas rumah ini. Yang menarik, dia bahkan mulai merencanakan bagaimana uang dari penjualan rumah itu akan dibagi. Suatu malam saat makan malam, dia berkata dengan nada santai, "Kalau rumah ini benar-benar laku, kita semua bisa mulai hidup baru. Tidak perlu lagi repot mengurus rumah sebesar ini." Arman terlihat ragu, tapi dia tidak menolak secara tegas. Ibu mertua hanya diam. Aku sendiri hanya menatap piling di depanku tanpa mengatakan apa-apa. Dalam pikiranku, semuanya justru semakin jelas. Semakin lama Rina merasa aman dengan rencananya, semakin besar kepercayaan dirinya untuk melangkah lebih jauh. Dan semakin jauh dia melangkah, semakin sulit baginya untuk mundur ketika kebenaran akhirnya muncul. Kadang, cara terbaik menghadapi seseorang bukan dengan melawan secara langsung. Kadang yang paling kuat justru adalah diam. Karena dalam diam itu, orang lain seringkali tanpa sadar berjalan semakin dekat menuju kesalahan mereka sendiri. Beberapa hari setelah itu, suasana rumah mulai berubah dengan cara yang aneh. Dari luar, semuanya masih terlihat biasa. Tapi ada ketegangan tipis yang mulai terasa di udara. Rina masih bergerak dengan penuh percaya diri seperti sebelumnya. Tapi aku mulai melihat sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Kadang-kadang dia terlihat lebih gelisah dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencananya. Mungkin karena proses menjual rumah ternyata tidak semudah yang dia bayangkan. Atau mungkin karena semakin banyak orang yang terlibat dalam pembicaraan itu. Suatu sore ketika aku pulang kerja, aku melihat Rina duduk di ruang tamu sambil memegang ponselnya dengan wajah serius. Dia tidak menyadari aku masuk dari pintu depan. Suaranya terdengar cukup jelas ketika dia berbicara dengan seseorang di telepon. "Iya, semuanya sudah hampir selesai," katanya dengan nada berusaha meyakinkan. "Keluarga juga sudah setuju, tinggal urusan tanda tangan saja." Dia berhenti sebentar mendengarkan jawaban dari orang di seberang telepon, lalu berkata lagi dengan nada sedikit lebih cepat. "Tenang saja, aku yang urus semuanya." Aku berdiri sejenak di dekat pintu, tanpa mengatakan apa-apa. Kalimat itu semakin menegaskan apa yang selama ini sudah kucurigai. Rina benar-benar sudah melangkah cukup jauh dengan rencananya. Dia bahkan sudah membuat orang lain percaya bahwa semua orang di rumah ini mendukung penjualan rumah tersebut. Padahal kenyataannya tidak pernah ada keputusan seperti itu. Ketika dia akhirnya melihatku berdiri di sana, wajahnya sempat berubah sedikit sebelum kembali ke ekspresi biasa. "Oh, kamu sudah pulang," katanya cepat sambil menutup telepon. Aku hanya mengangguk dan berjalan melewatinya menuju dapur. Tidak ada pertanyaan, tidak ada komentar. Justru sikap itu membuat Rina terlihat sedikit lebih gelisah dari biasanya. Beberapa hari berikutnya, situasi yang sama terus berulang. Kadang aku melihatnya berbicara serius dengan seseorang di halaman. Kadang ada mobil yang berhenti sebentar di depan rumah, lalu pergi lagi setelah beberapa menit. Semua itu membuat Rina terlihat semakin sibuk, tapi juga semakin tidak tenang. Ada beberapa kali dia mencoba memancing pembicaraan dengan Arman tentang rencana menjual rumah ini. Seolah ingin memastikan semua orang benar-benar mendukungnya. Sementara itu, aku sudah melakukan satu hal kecil yang tidak diketahui siapapun di rumah ini. Melalui notaris yang dulu membantu proses pembelian rumah ini, aku memastikan bahwa seluruh dokumen kepemilikan rumah ini sudah siap jika suatu saat perlu diperlihatkan secara resmi. Bukan untuk mempermalukan siapapun, tapi untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kesalahpahaman tentang siapa pemilik sebenarnya. Hari yang menentukan akhirnya datang tanpa banyak tanda. Suatu pagi, Rina mengatakan bahwa akan ada seseorang datang ke rumah untuk membicarakan langkah terakhir sebelum proses penjualan dimulai. Dia bahkan menyuruh semua orang berkumpul di ruang tamu sore hari agar semuanya bisa dibicarakan dengan jelas. Aku hanya mengangguk pelan saat mendengarnya. Di dalam pikiranku, semuanya sudah sangat jelas sekarang. Panggung yang selama ini tanpa sadar disiapkan oleh Rina sendiri, akhirnya hampir selesai. Dia percaya bahwa semua orang akan mendukung rencananya.
Dia percaya bahwa rumah ini benar-benar milik keluarga mereka. Padahal kenyataannya sangat berbeda. Dan yang paling menarik dari semua ini adalah satu hal sederhana. Semakin yakin seseorang terhadap sesuatu yang tidak benar, semakin besar kejutan yang akan dia rasakan ketika kebenaran akhirnya muncul. Sore itu, ruang tamu rumah terasa lebih ramai dari biasanya. Tirai jendela terbuka lebar, membiarkan cahaya sore masuk ke dalam ruangan yang selama ini menjadi tempat berkumpul keluarga kami. Ibu mertua duduk di sofa seperti biasa, meskipun wajahnya terlihat sedikit tegang. Arman berdiri di dekat jendela sambil sesekali melihat ke arah halaman, sementara Rina terlihat paling sibuk sejak siang tadi. Mondar-mandir merapikan beberapa berkas di meja kecil di tengah ruangan. Cara dia bergerak menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Dia merasa hari itu adalah hari penting. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Dari jendela, aku melihat seorang pria paruh baya turun dari mobil itu. Pakaiannya rapi, membawa sebuah map hitam di tangannya. Rina langsung berjalan cepat ke pintu untuk menyambutnya. "Silakan masuk, Pak Surya," katanya dengan nada ramah. "Ini rumahnya." Pria itu mengangguk sambil melihat sekeliling ruangan dengan cukup teliti, seolah mencoba memastikan bahwa semua yang dia lihat sesuai dengan apa yang selama ini dia dengar. Semua orang akhirnya duduk di ruang tamu. Rina berdiri di dekat meja dengan ekspresi percaya diri yang sama seperti beberapa hari terakhir. "Terima kasih sudah datang," katanya kepada pria itu. "Seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, keluarga kami sudah mempertimbangkan semuanya." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada mantap. "Kami siap melanjutkan proses penjualan rumah ini." Arman terlihat ragu mendengar kalimat itu, tapi dia tidak langsung menyela. Ibu mertua hanya menunduk pelan, seolah tidak benar-benar mengerti semua yang sedang terjadi. Pak Surya membuka map yang dibawanya, mengeluarkan beberapa lembar dokumen yang tampaknya berisi perjanjian awal. Suasana ruangan menjadi lebih serius. Hanya suara kertas yang dibuka dan digeser di atas meja yang terdengar. Ketika Rina hendak mengambil pulpen untuk mulai menandatangani dokumen itu, akhirnya aku berdiri dari kursiku. "Maaf," kataku pelan. Semua orang langsung menoleh ke arahku. Rina terlihat sedikit tidak sabar, seperti seseorang yang merasa proses pentingnya terganggu. "Ada apa, Nadia?" tanyanya singkat. Aku berjalan pelan menuju meja di tengah ruangan. Di tanganku ada satu map coklat yang sejak pagi sudah kusiapkan. Map yang selama bertahun-tahun kusimpan, tanpa pernah benar-benar kuperlihatkan kepada siapapun. Aku meletakkan map itu di atas meja di depan Pak Surya. Sebelum proses ini dilanjutkan, mungkin ada satu hal yang perlu dilihat dulu. Pak Surya menatap map itu dengan sedikit bingung. Rina mengernyit, jelas tidak mengerti maksudku. Aku membuka map tersebut dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen dari dalamnya. Di dalam ruangan itu, tiba-tiba terasa sangat sunyi. Aku mendorong dokumen itu sedikit ke arah Pak Surya. "Ini dokumen kepemilikan rumah ini," kataku pelan. Pak Surya mengambil kertas itu dan mulai membacanya dengan serius. Beberapa detik berlalu tanpa suara apapun. Rina terlihat semakin tidak sabar. "Apa maksudnya ini?" tanyanya dengan nada kesal. Pak Surya akhirnya mengangkat kepalanya. Ekspresinya berubah. Dia menatapku sebentar, lalu menoleh ke arah Rina dengan wajah yang jauh lebih serius dari sebelumnya. "Maaf, tapi rumah ini tidak tercatat atas nama keluarga kalian." Rina langsung tertawa kecil, seperti seseorang yang merasa itu hanya kesalahpahaman. "Tentu saja rumah ini milik keluarga kami," katanya cepat. Pak Surya menggeleng pelan. "Menurut dokumen resmi, pemilik rumah ini adalah perusahaan milik Ibu Nadia." Kalimat itu membuat ruangan terasa benar-benar berhenti. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Rina menatapku dengan wajah yang perlahan berubah dari bingung menjadi tidak percaya. Aku menatapnya kembali dengan tenang. Lalu aku berkata pelan, tanpa menaikkan suara sedikit pun. "Selama ini, kamu sering bilang aku cuma menumpang di rumah ini." Aku berhenti sebentar sebelum melanjutkan. "Padahal, rumah yang kamu rencanakan untuk dijual itu tidak pernah menjadi milikmu sejak awal." Setelah kalimat itu keluar dari mulutku, ruang tamu rumah itu benar-benar sunyi. Tidak ada yang langsung berbicara.
Bahkan suara kendaraan dari jalan depan terasa jauh lebih jelas dari biasanya. Rina berdiri kaku di samping meja. Wajahnya pucat, seolah pikirannya sedang berusaha mengejar sesuatu yang baru saja runtuh di depannya. Beberapa detik sebelumnya, dia begitu yakin mengatur penjualan rumah ini, seolah semua sudah berada dalam kendalinya. Tapi sekarang, semua keyakinan itu hilang dalam satu kalimat sederhana yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Arman menatapku dengan wajah yang sulit dijelaskan. Ada kaget, ada penyesalan, tapi juga ada kesadaran yang baru muncul. Ibu mertua hanya memegang ujung selendangnya dengan tangan gemetar, seperti seseorang yang baru memahami sesuatu yang selama ini tersembunyi di depan matanya. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak ada teriakan, tidak ada kemarahan. Aku hanya berdiri di sana dengan tenang, seperti seseorang yang akhirnya tidak perlu lagi menjelaskan dirinya sendiri. Pak Surya menutup kembali dokumen di tangannya dan berdiri perlahan. Dengan suara sopan dia berkata bahwa transaksi ini tidak bisa dilanjutkan karena jelas ada kesalahpahaman besar tentang kepemilikan rumah. Setelah itu dia berpamitan dan meninggalkan rumah dengan tenang, meninggalkan keheningan yang jauh lebih berat di dalam ruang tamu. Beberapa minggu setelah kejadian itu, keadaan rumah berubah perlahan. Rina memilih pindah dari rumah ini. Arman beberapa kali mencoba meminta maaf, bukan hanya karena diam saat aku dihina, tapi juga karena tidak pernah benar-benar bertanya tentang semua pengorbanan yang kulakukan sejak dulu. Aku tidak membalas dengan kemarahan. Aku hanya mengatakan satu hal kepadanya. Kadang, kebenaran tidak perlu dibela dengan suara keras. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar melihat kenyataan akan mengerti sendiri. Dan dari semua yang terjadi, aku belajar satu hal yang sangat sederhana. Martabat tidak perlu berteriak untuk dihargai. Ia hanya perlu berdiri tenang, sampai akhirnya semua orang menyadari nilainya. Jika kalian pernah berada di posisi seperti ini, dihina padahal kalian yang paling banyak berkorban, coba tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Dan jika kalian percaya bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah berikutnya.